Karena apa? Tadinya semuanya tuh merujuk pada UMP, ya. Artinya kalau sama dengan UMP aja udah cukup, boleh gitu. Nah, kalau ini harus ditetapkan lebih tinggi dari UMP. Waduh. Nah, lalu isu tenaga kerja apa lagi yang diatur dalam Cipta Kerja? Kita lihat yang kemarin bikin heboh tentang pengupahan. Nah, coba kita scrutinize. Ternyata memang ada cakupan pengaturan upah itu ada perubahannya. Ya, jadi pada pasal 88 ayat 3 itu berubah menjadi meliputi A. Upah minimum, struktur dan skala upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja, dan seterusnya. Artinya apa? Upah untuk pembayaran pesangon dan upah perhitungan pajak penghasilan hanya diubah menjadi upah dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Namun perubahan ini sebenarnya nggak juga menjadi hilang gitu ya. Tidak kemudian dikatakan langsung merugikan, itu nggak juga. Cuma lebih jelasnya kita masih menunggu adanya peraturan pemerintah yang sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, kemudian tentang upah minimum. Sebelumnya upah minimum dan persentase itu sudah diatur di Undang-Undang Tenaga Kerja. Nah, sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja ada di pasal 89 hingga 91 disisipkan 5 pasal baru. Ya. Jadi upah minimum provinsi telah ditetapkan oleh gubernur dengan berdasarkan penentuannya pada kondisi ekonomi daerah, kondisi ketenaga kerjaan, dan tingkat inflasi pada kabupaten atau kota yang bersangkutan. Jadi dengan dihapuskannya ketentuan di pasal 89 pengaturan mengenai upah minimum sektoral dan hanya ditentukan berdasarkan upah minimum provinsi atau UMP. Selanjutnya, Undang-Undang Cipta Kerja juga menambahkan ketentuan terkait upah minimum provinsi atau kabupaten. Jadi perubahannya itu jadi berbunyi gini, upah minimum kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Aduh, ini agak ngerepotin ya, jangan-jangan ini ya. Karena apa? Tadinya semuanya tuh merujuk pada UMP, ya. Artinya kalau sama dengan UMP aja udah cukup, boleh gitu. Nah, kalau ini harus ditetapkan lebih tinggi dari UMP. Waduh, kira-kira gimana ya? Oke, kemudian juga upah minimum UKM. Nah, ini yang selalu jadi pertanyaan teman-teman. Sebenarnya UKM itu harus bayar wajib minimal UMR atau UMP nggak sih gitu ya? Di Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak memberikan insentif berupa pengecualian atau pengesampingan terhadap UMKM. Jadi ini yang kalau kemarin pekerja itu jadi khawatir akan dibayar di bawah UMR, itu ditegaskan di sini sebenarnya nggak diatur seperti itu. Nah, tapi saya lagi teman-teman jangan khawatir, selalu ada solusi ya. Undang-Undang Tenaga Kerja sudah memberikan juga kalau belum bisa membayar sesuai UMR bisa mengajukan penundaan pembayaran sesuai UMP, dan juga banyak cara lainnya ya. Kita bisa kreatif bikin perjanjian kerja itu menjadi kemitraan atau kemudian buat sebagai perjanjian kerjasama sehingga tidak menjadi fixed cost ataupun masuk dalam kewajiban pengupahan. Tapi ya tadi, kalau jadi perjanjian kerjasama tentu statusnya sebenarnya bukan karyawan tapi mitra. Nah, yang paling rame adalah tentang PHK. Sebenarnya apa sih yang paling krusial dirubah di Undang-Undang Cipta Kerja ini terkait PHK? Ternyata memang sekarang diatur ada beberapa jadi lebih detail mengenai PHK itu. Ya, mungkin ini yang salah satu menjadi pemicu juga ramainya demo kemarin gitu. Jadi kalau dulu sebelumnya itu harus melalui proses perundingan, sekarang tanpa proses perundingan pengusaha itu boleh langsung melakukan PHK. Namun apabila pekerjanya keberatan, maka tentu harus melalui proses
penyelesaian hubungan industrial yang sudah ditetapkan ya, mulai dari bipartit, tripartit hingga ke PHI nanti. Nah, terus juga ada ketentuan di Cipta Kerja di pasal 151A mengenai pemberitahuan PHK tidak perlu dilakukan oleh pengusaha dalam hal, nah ini menarik nih. Nah, kemudian pekerja atau buruh dan pengusaha berakhir hubungan kerjanya sesuai perjanjian kerja waktu tertentu. Ini jadi nggak perlu ada pemberitahuan lagi. Pekerja mencapai usia pensiun sesuai dengan perjanjian kerja peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, atau pekerja meninggal dunia. Jadi ini yang bentuk PHK yang tidak perlu ada pemberitahuan. Karena sebenarnya yang sudah tahu juga ya, sudah disepakati dan sudah dipahami. Lalu terkait penyelesaian hubungan industrial nih ya, kalau ada sengketa ketenaga kerjaan. Nah, bila perundingan tidak melakukan kesepakatan, pengusaha baru dapat melakukan PHK setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja ini, kalau misalnya pekerja menolak PHK, perundingan bipartit itu baru dilaksanakan. Jadi perundingan bipartit tidak menghasilkan kesepakatan, sengketanya baru kemudian ke Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial. Nah, kemudian ketentuan yang dihapus adalah kalau misalnya terjadi PHK namun pekerjanya keberatan, itu pekerjanya tetap harus bekerja. Nggak bisa dia keberatan melakukan pengaduan, melakukan proses penyelesaian hubungan industrial tapi nggak bekerja. Jadi kalau sekarang ini dia tetap harus kerja dan pengusaha tetap harus membiarkan si pekerjanya bekerja juga. Ini yang sebenarnya agak membingungkan terus terang buat saya, karena biasanya kalau sampai terjadi PHK berarti terjadi disharmonis. Bisa jadi mungkin dianggap pekerjaannya nggak perform, mengganggu, dan bisa khawatirnya bisa memberikan bad influence gitu ya ke lingkungan kerja atau di perusahaan. Dan bisa juga misalnya si karyawannya juga emang udah nggak mau juga datang ke kantor untuk bekerja. Nah, kalau tetap dipaksakan, ini implikasinya gimana? Nah, ini yang mungkin nanti kita perlu ada klarifikasi lebih lanjut nih. Nah, kemudian terkait alasan-alasan melakukan PHK ini juga nih. Jadi memang ada penambahan ya dalam pasal 154 dan 155 tentang PHK ini. Ini agak panjang sebenarnya kalau dibacakan, jadi penambahannya lumayan ini, huruf A sampai M. Banyak juga ya. Tapi salah satu yang krusial kalau terkait dengan pandemi nih misalnya, kalau sebelumnya di Undang-Undang Tenaga Kerja, perusahaan itu tidak bisa melakukan PHK kalau mengatakan dia mengalami kerugian gitu saja. Tapi harus dibuktikan dengan laporan keuangan yang teraudit dan telah mengalami kerugian selama 2 tahun menurut 2 tahun berturut-turut. Nah, itu baru bisa. Nah, sekarang perubahannya jadi perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun, tapi tidak perlu ada dibuktikan dengan laporan keuangan. Ya, kemudian juga perusahaan tutup disebabkan keadaan memaksa atau force majeure. Nah, kondisi pandemi kemarin, apalagi Presiden mengeluarkan perpres ya, bahwa kondisi pandemi ini merupakan kondisi force majeure, ini bisa digunakan juga nih berarti untuk alasan penutupan. Kemudian juga perusahaan dalam keadaan PKPU atau pilot. Lalu juga, nah ini yang menarik nih, dulu di Undang-Undang Tenaga Kerja, Mahkamah Konstitusi itu mencabut alasan PHK karena kesalahan berat. Jadi kalau dulu itu ada yang nyuri, menggelapkan uang, melakukan penganiayaan gitu ya, ataupun perbuatan pidana lainnya, itu perusahaan tidak bisa langsung PHK. Harus dilaporkan polisi dulu ya, terbukti sampai ada putusan pengadilannya baru bisa di PHK. Itu prosesnya lama banget ya. Nah, sekarang PHK yang diajukan oleh pekerja atau buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: menganiaya, menghina secara kasar, mengancam pekerja atau buruh, membujuk atau menyuruh pekerja buruh melakukan perbuatan bertentangan perundang-undangan, tidak membayar upah tepat waktu. Nah, ini
justru sekarang malah menjadi satu alasan untuk bisa melakukan PHK ini. Jadi memang ini menjadi cakupan yang lebih luas. Nah, kemudian juga ini ada satu kepastian lagi sekarang. Jadi kalau ada pekerja yang tidak bisa melakukan pekerjaan selama 6 bulan secara terus-menerus, ya, perusahaan itu boleh melakukan PHK. Tapi catatannya adalah dia selama 6 bulan tidak masuk itu karena ditahan karena terindikasi melakukan dugaan tindak pidana. Oke, apalagi sih isu masalah tenaga kerja yang rame dan heboh dibahas di Undang-Undang Cipta Kerja ini? Nggak lain adalah tentang pesangon. Nah, ini nih yang seru nih. Nah, jadi di Undang-Undang Cipta Kerja itu disebutkan ada pekerja itu tidak memperoleh pesangon dari pengusaha apabila, nih yang pertama, melakukan kesalahan yang termuat dalam peraturan kerja atau perjanjian kerja bersama. Jadi ini menarik banget teman-teman. Makanya sekarang buat perjanjian kerja bersama ataupun peraturan perusahaan itu harus diperhatikan secara detail, rinci kalau perlu. Karena apa? Kalau ada kesalahan dilakukan di situ dan kemudian pekerja melakukan pelanggaran itu, kita nggak punya kewajiban membayarkan pesangon. Ya. Lalu kalau resign itu juga nggak perlu bayar pesangon, ya itu sudah clear. Nah, ini juga yang menarik kalau terjadi merger atau akuisisi, perubahan status kepemilikan perusahaan gitu ya. Kalau dulu itu kan ada merger akuisisi, dia mau resign dapat pesangon. Kalau sekarang enggak. Karena sebenarnya tidak mengubah status hubungan kerja dia kan. Dengan adanya pemegang saham baru atau pemilik baru di perusahaan, kan tidak kemudian dia jadi hilang posisinya atau pekerjaannya. Kemudian perusahaan mengalami kerugian selama 2 tahun dan dinyatakan pilot atau menjalankan putusan PKPU, itu tidak perlu membayar pesangon. Wah, ini rame nih pasti nanti. Kemudian santunan berupa pesangon bagi pekerja atau buruh yang meninggal dunia, pekerja memasuki usia pensiun, pekerja mangkir, ya kalau mangkir itu, jadi kalau ada karyawan tidak masuk selama 5 hari berturut-turut, ya saat dikonfirmasi tidak memberikan kabar, maka dia dianggap mengundurkan diri, jadi nggak perlu dikasih pesangon juga. Nah, lalu kemudian pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan, ini nggak perlu lagi dikasih pesangon.